Kepolisian Nusa Tenggara Barat, NTB, telah mengingatkan salah satu syarat yang harus dilakukan saat menonton World Superbike, WSBK, di sirkuit Mandalika. Hanya tinggal menghitung hari gelaran Akbar Motorsport WSBK 2022 akan kembali tampil di sirkuit Mandalika, Lombok, NTB untuk kedua kalinya. Ajang WSBK Mandalika 2022 sendiri menjadi seri ke-11 dan akan digelar di pekan balap pada 11-13 November tahun 2022 mendatang. Sejumlah persiapan pun terus digenjot oleh pemerintah Indonesia, agar kejuaraan dunia balap motor ini bisa digelar dengan sukses. WSBK Mandalika sendiri diprediksi bakal dibanjiri oleh penonton. Meski demikian, terdapat sejumlah syarat yang harus dilakoni oleh penonton. Salah satunya ialah tetap menggunakan scan peduli lindungi, sebagai tindakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh Komisaris Besar Polisi Abu Bakar Tertusi selaku Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah NTB yang mengatakan scan peduli lindungi tetap berlaku di WSBK Mandalika 2022. Pengecekan COVID-19 di WSBK tetap ada. MGPA, Mandalika Grand Prix Association, memastikan di setiap gate pintu masuk, akan ada pengecekan. Selain itu, di setiap gate juga tetap akan ada pemeriksaan barang bawaan para penonton, baik dalam bentuk senjata tajam maupun narkoba. Pihak panitia pelaksana juga ikut mengawasi perihal barang-barang yang tidak boleh masuk dalam sirkuit Mandalika saat menonton WSBK 2022, seperti botol minuman dan payung. Jadi, pengawasan di pintu masuk masih sama seperti pelaksanaan sebelumnya, kata Abu Bakar. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah NTB mengatakan bahwa MGPA sebagai pihak panitia pelaksana kini menyiapkan 3 gate untuk akses masuk penonton ke sirkuit Mandalika. MGPA juga telah mengubah nama dari 3 gate tersebut. Untuk gate 1 dengan warna merah yang berada di areal depan sirkuit Mandalika dinamakan Pertamina. Kemudian gate 2 warna biru di areal belakang sirkuit yang berdekatan dengan pesisir pantai, lanjut dia, dinamakan Pertamax. Untuk gate 3 warna hijau yang dekat dengan Hotel Pullman, namanya sekarang Enduro, jelasnya. Menurutnya terkait dengan akses penonton untuk bisa masuk areal sirkuit Mandalika melalui 3 gate tersebut sudah diatur berbeda. Jadi, akses masuk ke gate 1, 2, dan 3 itu sudah dibagi. Untuk yang masuk ke gate 1 dan 2, itu harus lewat jalur bypass. Kalau gate 3 itu jalur lama, lewat Bundaran Mong, Masjid Nurul Bilad, jelasnya lagi. Untuk penonton yang menuju gate 1 dan 2 melalui jalur bypass, kata dia, mereka akan dibagi lagi setibanya di Bundaran Sunggung. Untuk gate 2, itu jalur yang sekalian bisa untuk nonton festival musik, areal pesisir pantai itu. Untuk gate 1, tetap jalur depan, katanya. Ia menjelaskan bahwa tujuan pihaknya bersama panitia pelaksana membuat jalur kendaraan dengan konsep demikian untuk mencegah kemacetan saat WSBK Mandalika 2022 berlangsung. Selain itu Demi menyemarakkan perhelatan World Superbike, WSBK, di sirkuit Mandalika pada 11-13 November 2022. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menggelar pameran temporer. Tidak hanya untuk wisatawan dan penonton, pameran tersebut menjadi ajang promosi kebudayaan dan sejarah di NTB, termasuk memperkenal 3 suku besar yang mendiami 2 pulau besar di NTB. Katanya, Rabu, 2/11, ia menambahkan, pameran ini juga sejalan dengan program unggulan industrialisasi Pemprov NTB. Pada pameran tersebut akan menampilkan alat dan teknologi hasil karya dari Brida NTB dan SMK se-NTB. Jadi pameran ini menampilkan evolusi peralatan teknologi dari zaman penggerak mekanikal sampai zaman penggerak listrik, seperti dokar yang digerakkan kuda, dokar listrik, sepeda yang dikayu hingga sepeda listrik. Terangnya, pameran dibagi menjadi subtema tentang teknologi peralatan rumah tangga, yang merupakan teknologi untuk membantu kegiatan rumah tangga.